Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani dan meratifikasi Piagam Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, secara resmi menjadikan Dewan Perdamaian sebagai organisasi internasional. Indonesia bersama Turki, Mesir, Jordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza digagas Donald Trump. Dewan ini fokus pada gencatan senjata, rekonstruksi Gaza, dan keamanan. Negara lain yang bergabung atau menerima undangan termasuk Albania, Argentina, Hungaria, Kazakhstan, Uzbekistan, Vietnam, dan Israel. Israel keberatan dengan pembentukan komite eksekutif yang dianggap tanpa koordinasi. Sementara meskipun diundang, beberapa negara seperti Prancis dikabarkan memberikan respon dingin. Dewan Perdamaian atau Board of Peace ini meminta iuran $1 miliar Amerika, sekitar 16,9 hingga 17 triliun bagi negara yang ingin menjadi anggota tetap. Dana tersebut ditujukan untuk rekonstruksi Gaza. Jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Melihat members yang ada di board ini gimana? Yes, siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina? Ya. Meskipun angka ini fantastis, Kemlu RI menegaskan bahwa keanggotaan tidak wajib membayar iuran tersebut, terutama untuk posisi non-permanen. Dewan ini dipimpin oleh Donald Trump dan bertujuan untuk menghentikan kekerasan serta perlindungan warga sipil, di mana Indonesia bergabung untuk mendorong bantuan kemanusiaan di Gaza. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan, Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan bukti diakuinya peran Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Hal ini disampaikan Menlu Sugiono dalam keterangan pers kepada media pada Jumat 23 Januari 2026. Kehadiran kita di dalamnya tentu saja merupakan suatu bentuk pengakuan dunia internasional terhadap diplomasi Indonesia, dan partisipasi Indonesia seperti kita ketahui bersama di Board of Peace ini merupakan wujud dari langkah strategis, konstruktif, dan juga konkret dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina dan juga dalam waktu yang dekat ini menyelesaikan konflik yang terjadi di Gaza. Dan kita harapkan setelah pembentukan Board of Peace ini, seperti tadi yang disampaikan bahwa dalam waktu 1 minggu perbatasan Rafah akan segera dibuka untuk jalur bantuan kemanusiaan, dan juga akan dibentuk semacam International Stabilization Force, tapi ini juga merupakan satu bagian dari proses yang dilakukan dalam rangka mencapai perdamaian di Gaza. Sekali lagi, bagi kita solusi dua negara yang real itu harus terjadi. Kemerdekaan Palestina serta pengakuan terhadap kedaulatan Palestina merupakan sesuatu yang selama ini terus kita perjuangkan. Dan Board of Peace ini merupakan satu alternatif yang konkret saat ini yang bisa kita harapkan untuk mencapai keinginan tersebut. Dan kehadiran kita di dalamnya tentu saja merupakan suatu bentuk pengakuan dunia internasional terhadap diplomasi Indonesia,
kemudian terhadap posisi Indonesia serta pandangan-pandangan Indonesia terhadap perdamaian dunia pada umumnya dan perdamaian di kawasan tersebut pada khususnya. We've developed ways to redevelop Gaza. Gaza, as President Trump's been saying, has amazing potential, and this is for the people of Gaza. We've developed it into zones. Sementara, Jared Kushner, seorang pengusaha properti, investor, dan sebelumnya penasihat senior Gedung Putih, yang merupakan menantu Donald Trump. Kushner aktif dalam investasi dan perencanaan dan rekonstruksi Gaza. Dalam acara ratifikasi Piagam Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, Jared Kushner menyebut Gaza akan dibangun kawasan properti yang indah. Kushner akan meluncurkan proyek pembangunan kembali Gaza dengan menawarkan pembangunan properti yang mewah senilai $25 miliar. It could be a hope, it could be a destination, have a lot of industry, and really be a place that the people there can thrive, have great employment. Once this starts going, we think there should be 100% full employment and opportunity for everybody there. And we have a lot of data on what can be, but we think that this really gives the Gazan people an opportunity to live their aspirations. But it all starts with security, and it all starts with governance. Friends. Sementara Presiden Palestina Mahmud Abbas di Kremlin kedatangannya untuk aksi rekonstruksi Gaza. Menurut Breeze News, ini adalah aliansi multipolar solidarity atau tatanan dunia yang tidak lagi didominasi oleh satu negara atau dua negara didaya saja. Karena negara-negara BRICS mendukung pembangunan kembali Palestina melawan pengabaian unipolar atau satu negara adidaya yang dominan. Soviet Union recognized the Palestinian state, and we still adhere to the same stance today. Final resolution of the Middle Eastern conflict.